Bismillah, hari ini kita unbox sebuah smartphone baru Samsung. Ini varian baru ya, atau versi baru dari Galaxy A06 yang sekarang sudah ready 5G-nya ya. Ini sudah bundling atau kolaborasi dengan Free Fire. Bahkan saya cek di Shopee beberapa saat yang lalu. Sebelum ini ya, kayaknya udah habis sekarang. Itu ada yang bundling sama merchandise dari Free Fire ya. Mantap-mantap sih merchandise-nya, termasuk ada tas kecil. Tapi nggak tahu deh, mungkin nanti ada lagi. Jadi silahkan cek saja produk yang muncul di video ini. Biar juga bisa dapat YouTube Shopping Big Voucher ya. Kan ini harganya 2,3 jutaan. Siapa tahu dengan diskon 10 atau 12% dari YouTube Shopping bisa mepet banget ke 2 juta pas nih harganya pas kamu beli. Jadi silakan cek produk yang muncul. Dan kita akan unbox segera Samsung Galaxy A06 5G yang punya warna light green ya, dengan RAM 6GB dan storage 128GB. Ini buat main Free Fire, kuat lah ya. Ini kan prosesornya MediaTek Dimensity 6300 5G, 6 nanometer, dan hemat baterai juga. Apalagi ini layarnya HD Plus kan resolusinya, jadi harusnya lebih hemat daya. Nih ada spek lengkapnya di sini. Kita dekatkan, RAM-nya 6+6, storage-nya 128GB, Dimensity 6300, layarnya 6,7 inci HD+, PLS LCD 90Hz ya, dengan Infinity U Display, kamera depan 8MP, kamera belakang 50MP dan 2MP. Kemudian baterainya 5000 mAh, 25W fast charging dengan water splash and dust resistant IP54. Oke, mantap. Yes, tinggal tarik aja ke bawah ya kardusnya, dan ini dia kardus asli Samsung Galaxy A06 5G. Ada penampakan produknya sesuai dengan warnanya, dan kita bisa buka di sini dengan sobek ya si pil-nya. Ini harus pakai pisau atau cutter sih kalau untuk pil yang ini. Untuk pertanyaan dapat charger atau enggak, tergantung tempat kamu beli ya. Tanyain ke sellernya, dapat charger atau enggak. Biasanya ada yang bundling dengan charger adapter 25 wattnya, ada yang enggak. Kemudian ya di dalamnya ada satu buah partisi, di mana kita akan langsung lihat ada SIM tray ejector. Bentuknya seperti ini. Jangan hilang ya, buat ngeluarin SIM tray, buat masang SIM card. Kemudian dapat kabel data Type-C to Type-C warna putih, dan terakhir ada quick start guide. Di sini juga buku garansinya ya di tengah tuh. Oke, serta daftar service centernya yang banyak banget. Lanjut kita ke smartphone-nya. Ini dia Samsung 2 jutaan yang sudah 5G. Mungkin ini yang paling terjangkau ya untuk varian yang 5G. Oke, kita lepaskan dan lihat penampakannya seperti ini. Warna light green-nya. Hijau muda, sangat muda. Ini kayak mint muda. Dengan ada tekstur garis-garis vertikal yang kalau dipegang sih kerasa teksturnya ya. Ini menambah grip, dan finishingnya walau di kamera kelihatan mengkilap, tapi nggak glossy loh. Di tangan ini kesat ya, matte ya. Dengan dua kamera belakang 50 dan 2MP di situ. Di sisi kanan kita lihat ada button island-nya. Tombol power ini berfungsi sebagai fingerprint scanner juga. Lalu ada volume rocker. Yes, desainnya Samsung konsisten ya, dari mulai seri A yang paling bawah sampai seri S mirip-mirip kayak gini. Di sisi atas masih ada mikrofon buat noise cancellation. Kemudian di sisi kiri ada SIM tray-nya. Kita langsung buka aja. SIM tray-nya apakah triple card slot? Mengingat ini storage-nya 128GB. Bentar, kita colok. Yes, betul. Kita akan tarik. Tereng teng teng. Belum. Tereng teng teng. Bentar. Oh, dual SIM hybrid ya. Jadi kalau mau pakai micro SD, SIM card kedua tidak bisa dipakai. Gantian ya. Di sisi bawah masih ada jack audio 3,5 mm, mikrofon, port Type-C, dan speaker grillnya yang berupa satu garis memanjang kayak gini. Desainnya sudah kekinian banget ala Samsung zaman now. Samsung yang kekinian pada gini semua desainnya. Sekarang kita nyalakan layarnya dan cek softwarenya. A few moments later. Kalau ngelihat pas setup tadi kayaknya ini sudah One UI 7, tapi kita cek aja segera ya. Cuma tadi ada setup buat auto blocker. Ini penting misalkan kamu membelikan buat senior atau orang tua ya. Dimana sekarang penipu banyak sekali menyasar atau mengarah kepada orang tua karena lebih mudah percaya mungkin ya. Jadi jangan lupa aktifkan auto blocker, by default sudah sih.
Sekarang kita cek dulu about phone-nya. Yes, benar. One UI 7.0 Android 15. Saya belum tahu sih untuk yang ini apakah 6 tahun juga jaminan software update-nya. Saya akan coba munculkan infonya ya setelah saya dapat infonya. Security patch levelnya 1 Januari 2025. Saya belum connect WiFi buat cek update. Karena saya mau ngecek dulu free storage-nya ya. Terpakai 19,1 GB, available 108,9 GB dari total 128. Nah, apakah RAM Plus-nya sudah menyala? RAM Plus, yes, sudah menyala RAM Plus di 4 GB. Bisa pilih 246 atau dimatikan. Dan ya teman-teman mungkin perhatikan juga ya, bezel layarnya tebal memang, apalagi yang bawah. Tapi mungkin excuse atau alasannya Samsung, reason kali ya, yang lebih tepat, kenapa bezelnya tebal, karena lihat, frame layarnya tidak menyembul atau tidak menonjol dibandingkan frame bodinya. Biasanya smartphone merek lain kan di sini rada menonjol, rada cembung gitu ya dari pinggir. Itu yang membuat bezel mereka bisa lebih tipis. Ya tinggal pilih aja sesuai selera ya kalau masalah penampakan. Sekarang kita coba displaynya. Yes, dia adaptif, bisa 90 atau 60. Kalau adaptif gini harusnya bisa lebih menghemat baterai ya, nggak manteng terus di 90 Hz. Tergantung kebutuhan saja. Saya mau cek apakah ada NFC di sini. Sepertinya tidak ada ya. Bener nggak? Tidak ada NFC. Kita coba di toggles juga. Apakah kalau ditambahkan ada NFC? Tidak ada, tapi ada Dolby Atmos, berarti audionya ini udah pakai Dolby Atmos. Kalau Always On Display nggak ada ya, karena ini panelnya PLS, bukan Super AMOLED. Kemudian saya mau ngecek sedikit buat masalah security tadi. Auto blocker harusnya ya sudah menyala, jadi dia akan menolak instalasi aplikasi dari pihak ketiga selain Play Store sama Galaxy Store. Jadi kalau ada yang kirim APK sebagai undangan, harusnya dia blok. Kemudian bisa blok USB connection juga, dan ada secure folder juga di smartphone 2 jutaan tipisnya Samsung. Mantap nih. Oke, mantap. Kemudian saya mau cek bloatware-nya, hanya ada Netflix, Spotify, dan Facebook. Sama 4 yang dari Microsoft ya. Sisanya dari Samsung sama Google, nggak usah dihitung. Ada beberapa aplikasi yang nanti bakal di-download sih, Lazada terutama yang kita bisa hitung sebagai bloatware. 4 tambah 4, 8 berarti ya. S-Lime 9. AppStation ini dari Samsung juga, seingat saya. Dan kita cek untuk kameranya. Yes, kamera utamanya sudah 50 megapiksel, artinya bisa in sensor zoom 2 kali, lossless. Kalau mau digital sih 4-10 kali juga bisa. Lensa keduanya adalah buat depth berarti ya, tidak ada makro soalnya. Ada mode portrait, yes, pakai lensa kedua buat depth-nya. Untuk video bisa rekam sampai Full HD 30 fps depan belakang. Oke, ini apa? Oh, ada beautification di video kamera depannya, ada skin smoothness soalnya. Kemudian kalau foto bisa bikin wide selfie segini. Kalau mainnya kayak gini ya. Bisa pakai telapak tangan buat auto countdown timer 3 detik. Lalu ada mode Pro Night Food Panorama Slow Motion dan Hyperlapse. Di mode Pro ini kita cuma bisa set dengan lensa utamanya yang di belakang saja dan buat foto saja. Yang mana ISO-nya dari 50 sampai dengan 3200 dan shutter speed-nya dari 1/12.000 sampai dengan 30 detik. Oke, mantap ya. Jadi silakan teman-teman yang uangnya ada 2 jutaan atau budgetnya segituan, cek juga produk yang muncul di video ini, cek voucher YouTube Shopping, siapa tahu bisa bikin harga smartphone ini makin terjangkau lagi. Ini harga normalnya 2,3 jutaan, siapa tahu kan kalau diskonnya 10% atau masih 12% bisa didapatkan 2 juta pas. Tinggal tanya aja ke sellernya ya, dapat charger atau tidak. Oke. Ini dia Samsung Galaxy A06 5G, smartphone 5G terbaru Samsung, paling terjangkau di seri A ini. Yang mungkin bisa teman-teman pertimbangkan kalau ingin memberi smartphone untuk anak sekolah, smartphone pertamanya, yang lebih future proof karena sudah 5G, kalau misalkan nanti jaringan 5G makin merata, atau buat senior, maksudnya senior itu orang yang usianya udah lebih lanjut ya.
kayak nenek atau ibu kita yang sudah berusia di atas 60. Kenapa? Alasannya karena selain masalah prestis, brand Samsung besar, masalah keamanan sih sama jaminan software update. Paling itu yang bisa saya sampaikan di video unboxing kali ini. Nanti review lengkapnya tunggu saya coba pakai dulu. Boleh subscribe kalau nggak mau ketinggalan reviewnya nanti. Insya Allah ya, mudah-mudahan ada umur saya bikinkan. Dari Kota Cimahi, Algon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.